Chinese New Year. Oke, halo teman-teman. Teman-teman, berhubung Chinese New Year dan orang-orang bagi-bagi angpau, tapi saya bukan bagi-bagi angpau. Tapi saya mau bagi-bagi tentang sharing pengalaman saya sebagai seorang community reviewer. Di video sebelumnya saya udah pernah sharing nih sama teman-teman gimana sih seorang perempuan bisa involve dan masuk ke dalam ekosistem Cardano gak pakai modal, cuman modal waktu dan mau belajar. Itu doang, ada dua modal itu, mau kasih waktu sama mau belajar. Gitu yang saya lakukan adalah saya mau sharing cerita tentang pertama kali saya diterjunkan tepatnya diterjunkan untuk masuk ke dalam ekosistemnya Cardano. Apa sih yang saya lakukan pertama kali? Pertama kali adalah saya involve untuk menjadi community reviewer. Dulu namanya PA. Sekarang ganti community reviewer. Nah, di mana dulu saya percaya diri aja sih. Saya bilang, oke, gue mau update. Saya mau submit proposal. Gak punya ilmunya, gak ngerti ekosistemnya gimana. Cuman saya punya satu keyakinan bahwa saya juga bisa. Saya bukan orang IT, tapi saya bisa update proposal. Gue percaya diri aja sih guys, tapi ya bingung juga ya, nggak punya pengalaman apapun, nggak pernah funding proposal, tapi saya punya percaya diri aja. Itu sih nomor satu, percaya dulu aja dulu. Ternyata gagal sih. Jadi gagal, tapi itu tidak menyurutkan keinginan saya gitu, tapi tetap membangun saya. Oh iya, ya wajar aja sih saya kalah gitu, nggak ke funding, soalnya saya juga nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi dari Fans Bado saya belajar, saya mengikuti proses sebagai proposer. Jadi saya memberanikan diri untuk menjadi proposer, padahal saya belum tahu nih ekosistemnya gimana. Oke, saya jalanin. Yang kedua, saya ngejalanin juga saya sebagai PA dulu atau community reviewer ya teman-teman. Jadi di sana saya nge-review. Kalau dulu jadi di Fund 9 itu kita punya kebebasan untuk nge-review banyak proposal. Waktu itu saya rekor bisa ngerjain di 60 ya. Jadi saya kena di 60 proposal yang saya review. Waktu itu bayarannya dolar. Jadi belum pakai nggak pakai AIDA, meskipun nanti mereka transfer ke kita dari IOJ, output input global tetap send ke kita dalam bentuk AIDA, tapi kita terimanya tapi conversionnya menggunakan dolar. Nah itu saya dapet, saya lupa ya berapa dolar ya, jadi tapi saya ingat rupiahnya. Jadi waktu itu saya convert kurang lebih dapat sekitar 35 juta rupiah ya untuk nge-reward, dan dapat reward 60 proposal tersebut gitu kan. Dan di situ tapi di situ ada masih satu dua hal yang masih saya nggak paham gitu. Ternyata kalau dulu itu kita cuma dapat 10, jadi dari 10 orang pertama yang jadi cepet-cepetan sistemnya, cepet-cepetan dapat 10, nanti yang 10 ini akan dapat reward full, sisanya akan dapat reward lotre namanya. Nah kita kan tuh nggak tahu ya bedain mana proposal yang sudah direview lebih banyak sama yang belum. Jadi waktu itu masih belum paham tuh, nggak ngerti. Tapi ya udah, kita bersyukur banget kita dapat 30 juta ya kalau fiat ya, kita convert ke rupiahnya kurang lebih segitu. Nah akhirnya pada saat itu di fund 9, di fund 10 ada regulasi baru. Mas ada level 0, 1, dan 2. Nah itu bikin bingung nih. Kalau dulu kan ada VPA, ada veteran proposal assessment. Oh ya, PA itu proposal assessment. Jadi ada PA itu nanti naik level jadi VPA. Lalu tapi di fund 12 di fund 10 tuh hilang gitu. Jadi ganti sistemnya, namanya level 0 dan level 1, level 0, 1 dan 2. Nah, caranya gimana? Level 0 ini akan dapat total alokasi proposal 30, level 2-nya level 1-nya 80, dan level 2-nya dapat 300. Level 2 ini berfungsi atau bertugas untuk mereview hasil assessment atau hasil review yang dilakukan oleh level 0 dan level 1 teman-teman. Wah ternyata rumit ya, aduh ini gimana ya saya bisa nggak ngerjain gitu. Ternyata dulu ada alokasinya 30, kebayang nggak?
orang-orang tuh pada kaget, oh 30, tapi saya kemarin bisa 60 sih ya gitu kan. Sekarang dengan perpanjangan waktu, jadi waktu itu sekitar 10 hari untuk kita kerjain, sekitar 10 hari buat ngerjain si reviewnya ini. Jadi masing-masing level tuh punya waktu 10 hari. Level 0 dan level 1 barengan 10 hari, dan level 2 punya 1 hari, 10 hari berikutnya. Nah di situ ada di situ mulai kebayang nih, oh iya nih, udah mulai ada level-levelnya gitu kan. Nah di situ saya dapat berapa ya, nggak terlalu besar karena masih meraba-raba. Jadi waktu itu kita masih level 0, jadi level 0 semuanya, nggak level 0 kan 30 gitu ya, 30. Terus saya dapat berapa ya, kalau yang level 10 ini kita udah pakai AIDA conversionnya gitu. Jadi kita akan dibayar dengan AIDA, dan diterimanya juga AIDA juga gitu. Sama juga sama proposer ya. Jadi proposer juga terima dalam bentuk AIDA. Jadi pengajuannya melalui AIDA. Itu dapat kurang lebih berapa ya, sekitar 7-8 juta ya, under 10 lah ya. Tapi itu UMR dong, sudah kita di atas UMR lah ya gitu kan, kita bisa ngerjain itu. Spesialnya lagi itu dilakukan cuma 10 hari doang gitu. Jadi kamu kasih waktu 10 hari untuk ngasih waktunya gitu kan gitu. Terus akhirnya sama naik lagi nih ke level selanjutnya. Jadi saya naik di level 11, di fund 11. Di fund 11 itu ada level 0, level 1, dan level 2. Di level yang selanjutnya ini saya masih ada di level 0, jadi karena waktu itu nggak maksimal karena ngerjainnya. Tapi ada salah satu partner kami yang bisa naik ke level 1 gitu. Karena apa? Karena hasil penulisannya baik, terus lebih mendalam gitu. Jadi teman-teman ada ketentuannya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat reward, minimal harus ngerjain 10. Jadi kalau kita boleh review ya, kita kasih tahu nih caranya. Teman-teman boleh tahu, nanti aku akan share linknya, namanya Project Catalyst Knowledge Base. Jadi dari sini ada guidelines yang namanya Community Reviewer Guidelines, dimana di sini ngasih tahu nih apa-apa aja yang harus dipersiapkan kami atau kita sebagai teman-teman yang mau mereview. Nah caranya adalah yang pertama kita harus ngikutin jalurnya. Jalurnya gimana? Kalau misalnya nanti akan terupdate dari IOG itu obstacle. Jadi ada tahapan-tahapan di sini, dibukanya kapan, terus nanti ini fasenya submission proposal, ini adalah fasenya mereview, level 01 dan 2, terus nanti ada level voting, dan sampai terakhir kita akan ada di level proposal fundingnya, itu nanti ada prosesnya lagi. Nah buat teman-teman, di sini teman-teman bisa baca nih, ada namanya state of a milestone. Jadi kita bisa lihat deh milestone-nya kira-kira mau ngapain aja nih di proposal. Nah setelah itu kalian udah baca nih, wah aku tahu nih aku harus ngapain gitu kan. Karena kalian bisa daftar jadi community. Nah ini aku juga kasih tahu dulu nih ya, apa aja sih, kenapa sih Fanny bawel banget jadi reviewer gitu. Jadi misalnya teman-teman nih yang mau teman online atau teman-teman offline di komunitas tuh suka mungkin berisik kali ya, Fanny bawel banget sih, kenapa sih nyuruh kita jadi reviewer gitu, emang berapa sih yang kita dapetin, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, jadi kalau di level 0 teman-teman tuh bisa dapat up to 750 AIDA. Kebayang nggak 750 AIDA sekarang? Mungkin saya mau ambil rata 9.000 lah, 9.000 apa 10.000 lah ya AIDA-nya gitu, anggap aja gitu. Berarti hampir 7.500.000. Jadi kalau misalnya tergantung harga AIDA-nya, kita ambil tengah lah, kita percaya diri AIDA sekarang 10.000 gitu ya, 10.000 terus misalnya, itu berarti ada di 7,5, kita ambil patokannya aja. Terus level 1 udah, tapi kita harus ngerjain 30 proposal teman-teman. 10 hari 30 proposal, masa sih 3 doang sehari nggak bisa gitu kan, untuk dapat 7 juta nih teman-teman. Nah udah gitu, kalau teman-teman punya energi lebih, kerjaan lebih awal, jadi punya alokasi waktu, jadi kayak buat ya uang tambahan gitu kan. Nah
Udah gitu ada level 1. Setelah naik level 2 nih, kita tuh bisa naik ke level 1. Nah, level 1 ini berapa rewardnya? Kasih tahu rewardnya dulu ya, baru kasih tahu tugasnya. Jadi rewardnya itu 4.000 EDA teman-teman. 4.000 EDA gitu, banyak ya teman-teman. 4.000 EDA tuh kalau masih kita pakai patokan 10.000 tadi 40 juta berarti bisa dapatnya ya kan, kalau kita convert ke rupiah. Cuman kalau harga EDA-nya naik gitu kan, kita tinggal kaliin aja gitu kan. Nah, tapi jangan lupa tugasnya itu kalian harus nge-review 80 proposal yang sudah dialokasikan. Jadi untuk level 0 dan 1 itu ada proposal yang sudah dialokasikan untuk kita kerjain. Tujuannya apa? Untuk untuk memberikan sebaran. Jadi sebaran dari proposal ini semua dapat dipastikan semua proposal yang disubmit itu terreview oleh community-nya. Jadi mungkin di case di fund sebelumnya ada beberapa proposal yang tidak laku dalam tanda kutip, atau kurang familiar atau famous, jadi orang nggak mau nge-review, males, nggak tahu nih project siapa. Kalau di sini terbuka karena kita open lagi, karena itu adalah decentralized sih, kita jangan lupa kita ada di dunia blockchain teman-teman, blockchain ya. Nah, untuk level selanjutnya itu adalah level 2. Level 2 ini tugasnya akan lebih mudah teman-teman. Tugasnya lebih mudah, yaitu teman-teman nge-review kerjaannya level 0 dan level 1. Jadi dulu namanya veteran proposal assessment. Nah, sekarang namanya level 2. Jadi mereka ngerjain 300 teman-teman. 300 review untuk level 0 dan 1-nya. Jadi itu tentang mix. Semua by system, semuanya sudah lokasinya masing-masing. Dan di situ kita bisa dapat sekitar 1.500. Jadi 1.500 aja. Kok dikit sih gitu? Iya, karena kan tugasnya lebih mudah jatuhnya ya. Tapi yang level 2 ini dia tetap boleh melaksanakan tugasnya sebagai level 1 gitu. Jadi tetap level 1 yang dikerjain dulu, level 2 yang tetap kerja gitu teman-teman. Saya totalnya bayangin nih, kalau level 1, level 2 tuh udah dapat 4.500. 5.500 teman-teman. Di mana teman-teman dapat yang kayak gitu 10 hari? Gitu ya, pedagang banget ya. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan? Kita lakukan pertama kali adalah kita visit namanya idea skill teman-teman. Jadi idea skillnya Cardano nanti aku tag di bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, harusnya aku share screen ya, tapi enggak sih, lebih asik gini lagi Chinese New Year gitu teman-teman ya. Kayak Cardano ideaschool.com. Di sana teman-teman harus punya account dulu. Nanti pada fasenya harus sign up dulu, masukin email, nanti seperti biasa kita sign up ke itu, register dulu. Nah, nanti kalian bisa lihat nih ya, di sini kalian bisa belajar nih. Jadi teman-teman udah punya ideation, kayak saya misalnya, kayak saya punya sistem nih, ada di Web2 gitu kan, belum di blockchain, tapi pengen loh integrate ke Cardano. Kalian bisa baca-baca guideline-nya di sini dan bisa input, atau mungkin mau share sama kita gitu. Mau share untuk bikin si proposalnya bareng-bareng gitu. Kita punya one-on-one session buat women semuanya, siapa aja yang mau update, mau belajar proposal, cara nulisnya gimana, terus mau jadi community reviewer atau gimana gitu. Nah, kalian bisa kasih tahu saya, bisa join ke grup kami. Nanti akan ada sesi one-on-one session for women. Aku kasih namanya POL group. Jadi dimana di situ teman-teman akan dapat tutor dari kami dan boleh request. Jadi misalnya pengen meeting, mau belajar nih, kalau bisa teman-temannya di Jakarta mungkin bisa ya ketemu langsung gitu sama saya. Tapi kalau misalnya kaliannya jauh atau kayak mager lah ya, macet gitu kan, atau jauh lokasinya, kan bisa request untuk online meeting ya, online meeting bareng sama kita gitu. Jadi harus kita come back here. Jadi create account dulu di sini. Nah, kalau sekarang sih saya nggak bisa tunjukin karena belum ada dialog, belum ada bisa diklik karena funnya belum mulai gitu. Jadi fund 11 ini baru berakhir nanti di bulan Maret.
Nah nanti di situ adalah di sini fasenya lagi fase voting, jadi menunggu voting dari teman-teman holder AIDA untuk ngevote si proposalnya gitu teman-teman. Jadi caranya gimana sih buat jadi proposer gitu kan, bikin dulu accountnya. Nanti aku akan ada kelas khusus. Mungkin info terupdate adalah mungkin karena ini funnya baru beres di bulan Maret ya teman-teman, jadi kan baru Februari, masih Kyongsi, masih sebelah mau Februarian. Nanti akan dibuka Maret itu kita baru beres, jadi fun 11-nya baru beres, jadi kita akan mulai lagi di fun 12-nya, estimasinya di sekitar di akhir April atau di awal Mei. Nah nanti di fase itu baru kita bisa kasih contohnya dialognya, tapi aku akan attach jadi video lain yang udah dilakukan oleh teman-teman dari komunitas sebelumnya yang udah pernah share nih caranya gimana gitu kan. Nanti aku attach linknya di bawah, dan yang penting adalah teman-teman harus register tuh gitu. Nanti aku akan buka kelas khusus untuk how to become a proposer, how to become a community reviewer dengan level 0, 1, 2. Nanti aku akan invite teman-teman dari komunitas di Cardano Hub Indonesia buat kasih tahu cara-caranya gitu. Jadi kami Cardano Women Indonesia tergabung juga dalam komunitas Cardano Hub Indonesia. Jadi saat ini baru ada 2, jadi ada di Jakarta dan ada di Surabaya teman-temannya gitu. Nanti aku akan invite teman-teman komunitas untuk sharing info mengenai how to be a proposer. Itu yang pertama, kelas yang pertama. Dan yang kedua akan ada juga kelas khusus menjadi community reviewer dari level 0, level 1, dan level 2. Kebetulan saya belum jadi level 2 sih, jadi nggak tahu. Tapi aku punya salah satu narasumber, Bro Randi dari komunitas Cardano Hub Indonesia, yang akan sharing pengalamannya dia sebagai level 2 gitu. Nah, nextnya ada apa lagi nih? Masa sih baru segitu doang sih cuan yang Miss Fanny bisa kasih tahu ke kita? Enggak dong. Jadi kita akan tetap fokus sama cuan hari ini ya. Nanti ada review selanjutnya adalah obstacle selanjutnya yang bisa mendapatkan cuan juga. Saya masih mau ngomong cuan. Jadi see you at the next video. Ada namanya masih dalam rangkaian Project Catalyst. Saya spill dikit, namanya POL Verifier, Milestone Reviewers, sama POA Verifier. Itu adalah salah satu cuan lainnya yang bisa teman-teman ikutin, dan akan saya sharing infonya di next video. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Cardano Women Indonesia, Twitter kami juga Cardano Women Indo ID. Terus jangan lupa subscribe videonya, jangan lupa di like, kalau perlu kasih lonceng, dan juga lupa share ke teman-teman female woman lainnya. Dan jangan lupa ikut grup kita. Oke, see you, bye bye, see you in the next video.